Firman Kudus Kebangunan Pagi, Hari Ucapan Syukur 2023, dengan judul utama Kenikmatan atas Kristus dan Pertumbuhan kita dalam hayat kepada kematangan. Minggu ke-6, Sukacita yang disediakan bagi Kristus dan sukacita yang disediakan bagi kita. Hari ketiga. Saudara-saudari, setelah di Romawi pertama kita melihat sukacita yang disediakan bagi Dia, Yesus, pemulai dan penyempurna iman kita, yang telah memberikan dirinya bagi gereja di atas salib. Hari ini kita melihat di dalam Romawi kedua, yaitu sukacita yang disediakan bagi kita adalah Tuhan Yesus, Sang mempelai laki-laki yang datang bagi mempelai perempuannya yang telah siap sedia. Dasar ayat Alkitab diambil dari Wahyu pasal 19 ayat 7 yang berkata, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Kemudian di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22, "Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Saudara-saudari, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, kata istrinya mengacu kepada gereja, mempelai perempuan Kristus. Namun, menurut Wahyu pasal 19 ayat 8 sampai 9, sang istri, mempelai perempuan Kristus, hanya terdiri dari kaum beriman pemenang selama zaman 1000 tahun. Sedangkan mempelai perempuan dalam pasal 21 ayat 2 terdiri dari semua orang saleh yang diselamatkan setelah 1000 tahun untuk kekekalan. Istri anak domba dalam Wahyu pasal 19 adalah kumpulan dari semua orang saleh yang menang dari Habel sampai kedatangan Tuhan kembali. Kumpulan semua pemenang perjanjian lama dan perjanjian baru adalah istri dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 yang akan siap untuk pernikahan Kristus. Kesiapan mempelai perempuan tergantung kepada kematangan dalam hayat para pemenang. Selain itu, para pemenang bukan individu-individu yang terpisah, tetapi satu mempelai perempuan yang korporat. Dan untuk aspek ini diperlukan pembangunan. Para pemenang tidak hanya matang dalam hayat, tetapi juga dibangun bersama sebagai satu mempelai perempuan. Kristus tidak akan menikahi setiap orang beriman secara individu. Sebaliknya, Dia akan menikahi mempelai perempuan korporatnya yang terdiri dari orang-orang beriman yang menang. Ketika kita telah sepenuhnya dijenuhi dengan Allah Tritunggal, sehingga Dia mengalir keluar dari kita akan sepenuhnya dibangun dan dipasangkan menjadi gereja yang mulia, mempelai perempuan terkasih Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kita juga perlu melihat bahwa hanya gereja sebagai kaki pelita emas yang dapat menjadi mempelai perempuan Kristus. Kaki pelita bersinar di dalam kegelapan. Jika tidak ada kegelapan, tidak diperlukan terang kaki pelita. Supaya pelita bisa bercahaya, haruslah ada minyak di dalamnya. Jika minyak yang ada di dalam pelita terbakar, maka terang memancar, keluar menembus semua kegelapan. Inilah fungsi gereja. Fungsi gereja tidak hanya untuk berkhotbah atau mengajarkan doktrin. Dalam malam yang gelap pekat di zaman ini, gereja harus memancarkan kemuliaan Allah. Inilah kesaksian gereja. Artinya, gereja yang adalah mempelai perempuan Kristus, kita harus memperhidupkan hayat Kristus. Apakah kita berada di rumah bersama keluarga kita, atau dalam sidang-sidang gereja bersama saudara-saudari, kita semua perlu memperhidupkan Kristus. Jika kita hidup oleh Kristus, yang kita perhidupkan adalah Allah, yang adalah Roh, yang ditandai oleh emas murni, yang memancarkan cahaya, maka kita akan menjadi mempelai perempuan Kristus yang memuaskan hasratnya. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 7-9, kita nampak gereja sebagai mempelai perempuan.
Efesus pasal 5 menunjukkan bahwa gereja adalah mempelai perempuan Kristus, namun tidak mengungkapkan secara mendalam. Tetapi dalam Wahyu 19 kita nampak betapa intimnya gereja sebagai mempelai perempuan. Dalam potongan firman ini kita nampak bahwa mempelai perempuan akan mengenakan pakaian yang berkilau-kilauan, mengenakan kebenaran yang berkilau-kilauan dan putih bersih, dan diundang ke perjamuan nikah anak domba. Hal itu merupakan satu perkara yang sangat intim. Terhadap musuh Allah, kita harus menjadi anak lelaki. Untuk kepuasan Allah, kita harus menjadi buah bungar. Dan untuk Kristus, kita menjadi mempelai perempuan. Jika kita damba menjadi mempelai perempuan, Kristus akan merasa puas. Bukan hanya Kristus yang akan merasa puas, kita pun akan bersukacita. Saudara-saudari, ayat 7 mengatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Pada prinsipnya, saudara-saudari, seorang mempelai perempuan merupakan orang yang paling menyenangkan dan bahagia. Hari ini gereja sebagai pasangan Kristus mengalami banyak penderitaan dan penanggulangan, tetapi kelak tidak akan ada lagi penganiayaan, tidak akan ada lagi penderitaan atau penanggulangan. Saya tidak pernah melihat seorang mempelai perempuan yang ditanggulangi pada hari pernikahannya. Oh, kita harus menjadi mempelai perempuan. Bila kita telah menjadi mempelai perempuan, semua penanggulangan yang sulit akan berlalu. Pernikahan akan mendatangkan pemerintahan Tuhan, yaitu kerajaan. Karena semua tamunya diundang ke pesta pernikahan adalah mempelai perempuan dan rekan raja dari mempelai laki-laki. Sang mempelai laki-laki yang akan mengambil seluruh bumi sebagai kerajaannya tentu membutuhkan banyak sesama raja untuk menjadi rekan-rekannya. Semua rekan rajanya akan menjadi mempelai perempuannya. Pernikahan itu yang akan berlangsung di udara akan berlangsung singkat. Setelah pernikahan akan ada pesta pernikahan. Pesta pernikahan selalu jauh lebih lama daripada pernikahannya. Matius pasal 22 menunjukkan bahwa pesta pernikahan itu adalah kerajaan 1000 tahun. Bagi para pemenang, 1000 tahun pada kerajaan 1000 tahun akan menjadi pesta pernikahan. Bagi Tuhan, 1000 tahun sama seperti satu hari. Setiap orang yang diundang ke pesta pernikahan juga akan berpartisipasi selama 1000 tahun memerintah sebagai raja. Raja kita akan menjadi mempelai laki-laki. Kita, rekan-rekan rajanya, akan menjadi mempelai perempuannya. Dan 1000 tahun itu akan menjadi pesta pernikahan dan bulan madu kita dengan mempelai laki-laki kita, Kristus. Banyak orang Kristen tidak akan menerima pahala memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan yang akan datang. Meskipun kita mungkin diselamatkan, kita harus menjadi pemenang untuk menerima kerajaan sebagai pahala kita. Bagi para pemenang, memerintah bersama Kristus di dalam kerajaannya akan menjadi pesta pernikahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bawalah kami ke dalam pertumbuhan dan kematangan. Tuhan juga bawa kami ke dalam pembangunan. Tuhan, sehingga kami dapat memperhidupkan hayat Allah dimanapun dan menampilkan ekspresi-Mu. Tuhan, kami damba mendapatkan pahala kerajaan dan memerintah bersama dengan-Mu di dalam kerajaan yang akan datang. Dan kami mau berbagian di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Berkatilah gereja-Mu Tuhan. Amin. Demikian firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.